Shalom, baik kita semuanya, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami semuanya, beri kami kuasa dan penyertaan dari Allah Roh Kudus sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dari perikop Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menetap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita memberikan tema firman Tuhan adalah saksinya. Tentu kita melihat ketika Yesus datang ke dunia, dia mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan surga. Tentu kerajaan surga bukan kerajaan yang duniawi, tetapi kerajaan secara rohani. Dan kerajaan secara rohani ini yang kadang-kadang disalahartikan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa ini adalah kerajaan secara duniawi. Bahkan di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca, murid-murid daripada Tuhan Yesus sendiri, mereka salah mengerti akan kerajaan yang didirikan oleh Yesus Kristus. Sehingga timbul suatu pertanyaan yang mengatakan dalam ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Artinya apa? Mereka berpikir bahwa Yesus mendirikan sebuah kerajaan yang besar di bumi, dan murid-muridnya berpikir bahwa mereka ini akan menjadi pejabat-pejabat atau mereka akan menjadi memiliki jabatan-jabatan yang inti di dalam kerajaan ini. Tetapi tentang pertanyaan itu Yesus menjawab mereka bahwa mereka tidak perlu tahu. Yesus menegur mereka karena mereka mempertanyakan hal yang bukan hak mereka untuk mengetahui hal itu. Maka di sini walaupun dalam situasi dan kondisi mereka mengalami suatu perpisahan yang seharusnya mereka akan saling memahami dalam hal ini, tetapi Yesus sangat tegas bahwa engkau tidak perlu tahu tentang masa dan waktu. Ini artinya apa? Ada bagian-bagian daripada Allah yang tidak perlu ditahu oleh murid-muridnya, yang hanya Tuhan yang tahu. Ada bagian-bagian kita kadang-kadang mempertanyakan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mau menjawab kita, sebab itu bukan bagian kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Yesus akan terangkat ke surga dan murid-muridnya akan tinggal di bumi, mereka akan mengalami sesuatu yang dahsyat, di mana mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Yesus memberikan mereka suatu teguran yang keras tentang pikiran mereka tentang membentuk suatu kerajaan di bumi. Dan Yesus menjadi raja di atas bumi. Tetapi Yesus mengatakan, saya datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mau mengubah, dia mau mendirikan kerajaan surga. Itu makanya dia datang dari surga, menginjak kaki di bumi dan kembali ke surga. Dan dikatakan dia akan datang kembali dan disaksikan oleh banyak orang ketika dia datang kembali. Seperti ketika dia terangkat ke surga disaksikan oleh banyak orang. Maka di sini kita bisa mengerti, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan hal-hal atau pesan-pesan yang sangat penting. Ketika kita berpisah dengan seseorang, suatu perpisahan kita akan meninggalkan suatu pesan. Itu artinya pesan yang harus inti, pesan yang harus kita alami, pesan yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi pesan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di bumi ini, menjadi pengikut daripada Yesus Kristus? Kalau kita melihat yang pertama yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dalam ayat yang ke-7 dikatakan,
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Allah yang berkuasa. Dia memberikan kita kuasa. Ini kuasa ini bisa diartikan dalam bahasa yang aslinya dunamis. Artinya dunamis adalah kuasa. Sebenarnya dunamis lebih daripada kuasa. Tetapi dunamis itu sendiri adalah apa? Kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi itu artinya apa? Tuhan memberikan kita suatu kuasa yang sangat dahsyat. Untuk kita bisa hidup sebagai anak Tuhan di bumi. Itu yang pertama. Kita akan menerima dunamis atau kuasa yang sangat besar. Bahkan kekuatan yang sangat tinggi. Yaitu apa? Kekuatan dari Allah. Kuasa dari Allah. Untuk kita mengabarkan Injilnya. Yang kedua yang kita alami adalah apa? Kita diberikan suatu pesan untuk kita menjadi saksi baginya. Kalau kita melihat saksi artinya apa? Martureo. Marturia. Marturia berasal dari akar kata martir. Artinya apa? Tidak sekedar kita hanya bersaksi bagi Tuhan. Tetapi kadang-kadang dalam kita hal mengikut Tuhan kita ada suatu pengorbanan dalam kita bersaksi bagi Tuhan. Maka pengorbanan ini tidak hanya sekedar bersaksi, tapi kita memberikan suatu pengorbanan yang besar untuk kita menjadi saksi bagi Tuhan. Pengorbanan ini kadang-kadang bahkan kita mengalami hal-hal yang lebih daripada yang kita pikirkan. Kalau kita bisa melihat ada suatu filsafat tentang pelayanan yang pernah saya dengar dari senior-senior, bahwa dikatakan di dalam pelayanan itu ada 3 air yang kita alami. Yang pertama kita bisa mengalami namanya air mata. Dalam kita menjadi martur, kita bisa mengalami namanya air tubuh atau keringat, dan kita bisa mengalami namanya apa? Air dari dalam tubuh kita itu atau darah kita. Maka marturio ini kadang-kadang diambil dari kata martir. Tidak heran jika murid-murid Yesus banyak yang menjadi martir ketika mereka menjadi saksi. Inilah tugas yang sangat berat. Mau tidak mau, ini pesan yang penting bagi kita yang masih ada di bumi. Dan yang ketiga, apa yang menjadi pesan bagi kita semua sebagai anak Tuhan, bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Artinya apa? Kita memiliki kuasa itu ketika Roh Kudus turun ke atas. Roh Kudus ini akan menjadi penghibur bagi kita. Roh Kudus ini akan menjadi penguat bagi kita. Akan menjadi kuasa bagi kita untuk kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Memberi kita ketabahan, memberi kita hikmat kebijaksanaan, memberi kita kekuatan, dan bahkan memberikan kita jalan yang terang ketika kita menyampaikan Injil yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga hal ini menjadi penting bagi kita dari pesan-pesan daripada Tuhan Yesus untuk kita mengingat bahwa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, siapapun kita, tidak ditentukan oleh hamba Tuhan, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, jadi pengikutnya, memiliki tugas yang saya ceritakan tadi. Semoga firman Tuhan dan sharing ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.